Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan materi kita yang kelima dengan tema keajaiban Ramadan yang terabaikan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini materi kita akan dibahas oleh Ustadz Kiai Haji Mansur Salim sebagai narasumber acara Embun Kalbu Makassar TV. Jadi kami harapkan kepada jamaah sekalian untuk bisa lebih fokus dan bisa kita kembali meluruskan niat-niat kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jadi untuk mengefiskan waktu kepada Al-Ustadz, tafadhal maskurah majura. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati wal akhawat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan suci. Banyak orang ramai mengaji. Karena salamnya agak sepi, maka tidak apa-apa saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini moderator tidak minta data saya, data pribadi saya, nama saya, kelahiran saya. Maka biar saya tamu yang memoderator saya sendiri yang menyampaikan. Nama saya Mansur. Ya, bapak saya Salim, jadi Mansur Salim. Kakek saya Patanra, jadi Mansur Salim Patanra. Ya, saya orang Makassar, jadi dengan saya Daeng Matutu, jadi Mansur Salim Patanra Daeng Matutu. Baik, saya ya S1 di Makassar. SD maksudnya S1 ya. S2 dan S3 di Gontor, di Jawa. Ya, baik. Saya lahir di Makassar tahun 1960, tanggal 9 Desember 1960. Jadi saya punya umur sekarang sudah ya 51 tahun menjalang. Ya. Baik, kemudian ya pendidikan terakhir saya adalah diploma 3 bahasa Arab di Lipia tahun 1982. Tahun 82 saya sudah diploma 3 bahasa Arab di Jakarta. Iya. Itu waktu belum ada Syariah, belum ada LC-LC-an, jadi saya nggak ambil LC. Karena baru dibuka itu, baru diploma. Baik, ya bagus. Moto saya juga, ya saya kemarin ada motonya Ustaz Saiful, ittaqillah. Saya punya moto adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi buat ikhwan dan akhwat sekalian, I love you full from my heart. Saya cinta kalian semua. Ya, baik. Semoga kita akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bahkan Allah akan berseru memanggil hambanya. Ainal mutahabbuna fi? Mana mereka yang saling cinta mencintai karena aku? Al yauma udhilluhum tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini di padang mahsyar aku akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah semata. Sekali lagi, ana uhibbukum
Ana uhibbukum hubban jamma. Baik. Saya kira itu cukup ya. Baik, kita masuk. Apa tuh keajaiban Ramadan yang terabaikan. Jadi ini memang panitia pelaksana di Pampel memang mencari kata-kata yang bombastis, keajaiban. 1001 keajaiban. Ya ini bahasanya agak provokator ya. Supaya kita bersemangat hadir maksudnya, ya. Supaya kalian semangat hadir beli tiket. Bagus, keajaiban, ya. 1001 keajaiban Ramadan. Tapi barangkali ya makanya saya bilang baca keutamaan, fadilah, keagungan, keistimewaan ya amalan-amalan Ramadan yang diabaikan. Yaitu keistimewaan, fadilah, keutamaan ya amalan-amalan yang orang sia-siakan. Kira-kira begitu ya baca ya. Jadi keajaiban Ramadan yang terabaikan baca itu. Oh, keutamaan, fadilah, ya keistimewaan yang kita tidak berebutnya, tidak berusaha untuk meraihnya. Baik, sebagai pengantar sudah sepakat ijma umat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bahkan bulan yang Allah pilihkan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Al-Qasas. Ada di layar belum? Hah? Ada nih. Iya. Tuhanmu Allah menciptakan dan dialah yang memilih. Dan manusia tidak ada haknya untuk menentukan pilihan. Iya. Maksudnya Allah pilihkan bulan Ramadan di antara 12 bulan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dipilihnya Al-Quran ya sebagai kitab suci. Dipilihnya bulan Ramadan ya untuk diturunkannya Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Begitu pula. Jadi Allah ciptakan dalam setahun itu 12 bulan kan? Allah berfirman dalam surat Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Jumlah bilangan bulan di sisi Tuhanmu itu ada 12 bulan. Allah pilihkan Ramadan untuk kita beribadah. Beribadah siam yang merupakan rukun Islam yang keempat. Ya. Begitu pula Allah pilihkan ya satu malam yang paling mulia di antara malam-malam setahun adalah malam Lailatul Qadri. Dan itu juga ada pada bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadri di malam Syawal, bulan Syawal enggak ada. Bulan Rajab no. Ya, bulan apalagi? Sya'ban tidak ada. Yang ada Lailatul Qadri hanya di bulan Ramadan. Allah pilihkan. Begitu pula Allah pilihkan hari yang paling mulia di antara hari-hari setahun adalah hari Arafah dan hari Nahar. Jadi banyak malam Allah pilihkan untuk kita malam Lailatul Qadri. Banyak hari Allah pilihkan kita hari yang paling mulia adalah hari Arafah dan hari Idul Kurban. 12 bulan Allah pilihkan Ramadan. Begitu pula hari yang paling mulia hari Jumat Allah pilih untuk kita. Dalam sepekan 7 hari, hari yang paling mulia hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fi syams. Nabi yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling mulia, kitab suci Al-Quran.
Bumi yang paling mulia, paling istimewa, bumi Mekah. Di situ ada Masjidil Haram. Sehingga yakin deh, seluruh yang mulia, yang istimewa, yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada juga khaira ummah. Kita sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka alhamdulillah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Terlalu banyak dalil-dalil kalau kita mau buka ya pada kesempatan ini tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan hari Jumat, kemuliaan tanah Mekah, kemuliaan ya Ramadan, kemuliaan Lailatul Qadri, banyak sekali. Tapi karena waktu tidak mungkin kita berpanjang lebar, maka alhamdulillah Allah memilihkan kita yang terbaik. Ya, bulan yang terbaik milik kita. Hari yang terbaik hari kita, hari Jumat. Kitab yang terbaik, kitab suci kita Al-Quran. Nabi yang terbaik Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baik. Kalau ini kita paham, maka Ramadan ada bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa. Allah ya, melipat gandakan amal-amal kita di bulan Ramadan itu. Ya. Amalan sunat di luar Ramadan itu di bulan Ramadan naik derajatnya menjadi amalan wajib. Contoh yang paling gamblang adalah umroh. Umroh itu sunat hukumnya, sunat. Mau umroh di bulan sekarang, mau umroh sunat. Karena umroh kan kita cuma Mekah, berihram, tawaf 7 kali, sa'i, cukur, selesai umroh. Umroh sunnah. Tetapi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, umroh ini naik derajatnya menjadi seperti haji. Nah, haji itu wajib. Bahkan lebih lagi, nggak tanggung-tanggung. Ya, orang yang berumroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersama Ustaz Mansur pergi haji. Atau Ustaz Rahmat atau siapa sini yang suka membawa orang jemaah haji tuh. Ya bersama Nabi Muhammad. Al-umratu fi Ramadan kaman hajja ma'i atau kama qala Rasulullah SAW. Dzalika bi anna al-umrata fi Ramadan, yang demikian itu bahwa umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji. Ya, dan enggak tanggung-tanggung. Haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Oleh karena itu, kalau kita paham ini akan keistimewaan bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, detik-detik Ramadan, malam-malam Ramadan, ya, maka kita masuk. Bentuk-bentuk. Bagaimana sih itu orang-orang yang mengabaikan atau menyanyiakan keistimewaan bulan Ramadan itu? Satu, ada nilai? Apa itu? Ya. Ya, baik. Ramadan kan bulan mulia nih. Sepakat kan? Sepakat nggak? Sepakat semua? Sepakat. Atau ada yang nggak sepakat? Ada yang protes nih? Semua setuju? Setuju Ramadan yang mulia. Apakah pantas kita sambut Ramadan dengan hura-hura minggu terakhir? Ini sudah pengabaian ini, sudah mengabaikan ini keajaiban ini. Seolah-olah kita berpuas-puas sebelum puasa. Oh, ayo kita pergi rekreasi. Ya. Bulan mulia harusnya disambut dengan doa, semoga Allah berikan kita kesempatan bertemu Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, kan begitu. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan. Kerinduan untuk beribadah. Bahkan para salafus saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah syauq, sudah rindu untuk bertemu dengan bulan
Ramadan. Bukan berarti kita ini melarang rekreasi. Rekreasi mubah. Rekreasi itu mubah. Melihat keindahan alam, ciptaan Allah ya. Pantai, gunung. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah ciptakan unta? Di sini mana ada unta? Maka piko rekreasi ke Ragunan atau ke Wonokromo di Surabaya, ada unta di situ. Ada ustaz begitu. Ya, kita kan nggak ada lihat unta ini. Jadi kalau mau pergi lihat unta, pergi ke kebun binatang. Atau pergi ke Mekah sana, ke Arab Saudi, lihat unta. Itu unta telinganya berbulu-bulu semua, hidungnya berbulu-bulu, bulu-bulunya. Itu unta mampu berjalan 3 bulan nggak minum-minum. Bayangkan, nggak minum-minum. Jadi mubah, rekreasi itu mubah. Tapi kalau harus rekreasi minggu terakhir, ini jadi masalah. Terkesan bahwa kita sambut Ramadan dengan hura-hura. Kan begitu. Ada kesan. Bisa terbaca tuh, oh ayo rekreasi yuk. Ini bulan Ramadan kita begini capek nggak bisa makan. Ayo sekarang sebelum Ramadan ayo kita puas-puas deh. Ya ini sama dengan bentuk pengabaian sebetulnya. Sama dengan bentuk tidak menghargai dan memuliakan kedatangan bulan Ramadan. Dengan kalian begitu. Maka berbahagialah antum kesini ini menyambut Ramadan dengan daurah, menyambut Ramadan dengan ilmu. Masya Allah. Kita berarti memuliakan Ramadan. Kita berarti ingin meraih keajaiban Ramadan. Dengan kehadiran kita ya berdaurah pada hari ini. Apalagi kalau memang pergi rekreasi dan jatuh dengan dosa dan maksiat. Ya, jatuh dengan dosa dan maksiat. Karena numpuk membludak semua kompak rekreasi minggu terakhir. Penuh itu tempat rekreasi, penuh. Sehingga mereka kayak ikan tembang. Laki-laki perempuan campur baur. Tidak tahu mana ikan tembang gana, ikan tembang laki yang penting. Kenapa sih harus minggu terakhir? Kan bisa sebelum ini, sesudahnya. Tidak harus minggu terakhir. Nah ganti seng, karena banyak yang tenggelam minggu terakhir. Terakhir itu jangan mati jangan tenggelam. Pergi Bantimurun tetap tabrakan mati. Minggu terakhir betul. Nah ganti seng apa? Minggu ceria. Minggu ceria. What's name? Apa sih arti sebuah nama? Yang penting minggu ceria, minggu terakhir singkat mengasih. Yang penting kalau Anda menyambut Ramadan dengan hura-hura sama dengan Anda telah mengabaikan keagungan kemuliaan Ramadan. Silakan pergi rekreasi. Jaga adab-adab, akhlak, jaga etika ya. Ya jangan sampai pergi rekreasi nggak sholat duhur, pergi rekreasi nggak sholat asar rumahnya. Nah, begitu pula menyambut Ramadan dengan bid'ah. Iya. Di antara bid'ah adalah besok Ramadan, hari ini sirat kubur. Kemeko ngalidalele angkane puna mukur malam ko sirat kubur. Andre je kata lele tidak ada. Saya baca-baca buku tidak ada dalil bahwa kalau besok Ramadan sirat kubur. Siarat kubur itu boleh saja kapan saja, boleh siarat kubur. Ya, mau hari ini mau besok. Bahkan boleh kita siarat kubur waktu bulan Ramadan. Iya boleh. Sementara kita siam, sementara kita puasa boleh siarat kubur. Saya pernah siarat kubur bulan Ramadan. Saya ada taklim subuh di Masjid Penekang, di Masjidnya Aziz Beta, ya, Insinyur Aziz Beta Abdul Aziz, ihwa kita yang dipangkip itu Dokter Najma istrinya. Ya saya taklim subuh di masjidnya, habis sholat subuh sampai jam 6, sedikit-sedikit, karena Penekang dekat, saya minta diantar ke kubur. Boleh nggak saya kubur di bulan Ramadan? Boleh dong, nggak ada larangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ziarah kubur tengah malam. Tengah malam. Beliau bangun tahajud, setelah tahajud diperintah oleh Allah untuk mendoakan penghuni baki, maka beliau ke kubur tengah malam. Jadi yang mau sunnah nih bagus ziarah kubur tengah malam. Iya. Yang takut panggil saya, nanti saya temani kok. Sebab kalau saya pergi sendiri malam-malam tonga.
Kapitala lapo-lapo ya tela kucini. Yang muskilanya itu Pak, rame-rame. Besok Ramadan, ziarah kubur. Membludak. Macet lah ikan. Macet gimana ikan? Macet gimana Barawangi, macet Dadi. Ya ini Pak bidah-bidayan nih bikin macet, bikin problem nih ahlul bidah ini. Lah kan suruh kau ziarah kubur bersama-sama pada satu hari sebelum Ramadan. Yang repotnya pas hari Senin puasa, hari Minggu ini di ziarah kubur atau rekreasi, bingung ini. Gimana ziarah kubur atau rekreasi? Bilang kasih gabung saja, pagi-pagi rekreasi, sore-sore pergi ke ziarah kubur. Ya. Boleh ziarah kubur. Boleh. Bahkan Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Memang dulu Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Kemudian Nabi membolehkan. Jadi mansuh namanya, nasih wa mansuh. Kalau kita dulu belajar usul fikih namanya nasih wa mansuh. Sudah dihapus, dulu dilarang, kemudian dibolehkan. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur kita akan mengingat akhirat. Ya, sehingga pembinaan akidah sudah mantap. Tidak lagi minta-minta berkah dari kubur. Minta-minta berkah dari penghuni kubur. Apalagi minta wangsit dari penghuni kubur. Ya, karena sahabat sudah dibina bahwa kita ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat. Rumah kita yang mewah kita akan tinggalkan dan kita akan masuk ke liang kubur. Itu kan mengingat akhirat itu. Kita doakan penghuni kubur, termasuk adab-adabnya. Mulai kita di depan kuburan kita berdoa, assalamualaikum ya ahlat diyar, ya. Doa-doa itu doa ziarah kubur. Ya. Inna insyaallahu bikum lahikun. Kita akan menyusul kalian, kan begitu. Ghafarallahu lana wa lakum. Kita memberi salam kepada penghuni kubur, ya. Sambil kita ziarah kubur Rasulullah SAW di Madinah, ya. Dengan para sahabatnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ziarah kubur di Baqi, memberi salam. Ya. Atau kita itu akan khusus kalau orang tua kita, Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Kan begitu. Ini, maka silakan ziarah kubur, tapi tidak boleh menentukan nanti besok Lebaran atau besok puasa. Silakan kapan saja. Dan jaga etika adab-adab. Termasuk ini ziarah kubur, ya ini juga membawa bunga. Bawa bunga. Saya baca fatwanya Syekh bin Baz bahwa ziarah kubur dengan bunga itu adalah kemungkaran, bahkan bid'ah, dan itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ikut orang kafir, Yahudi, Nasrani. Apalagi orang-orang Nasrani, orang-orang Barat berkata, say it with flower. Ungkapkan dengan bunga. Flower. Ada orang kawin bawa bunga. Bunga. Orang mati, bunga. Apalagi demonstrasi aksi damai di Bundaran HI bagi-bagi bunga. Termasuk di partai Islam bagi-bagi bunga. Nggak usah kita sebutkan siapa namanya partainya. Saya lihat televisi. Oh, aksi damai itu bagi-bagi bunga. Ini sampai ini ngapain bunga kertas lagi, bunga palsu lagi, bunga kertas dari palsu, bukan bunga tulen, bunga palsu, kertas dibikin-bikin itu. Apa ini nggak harum? Jadi sampah. Kalau mau aksi damai bagi-bagi kopiko, bagus kopiko. Iya. Pergi kubur bawa bunga merah, kuning, coklat, hijau, di langit yang biru. Gunting-gunting lagi aku pandang gonceng-gonceng sampai kubur kan. Tidak usah. Ini, jadi mari dulu kita luruskan ini kepada kaum muslimin. Jangan ziarah kubur bawa bunga. Ya, ini kan sudah ya kemungkaran yang jelas, apalagi menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan ziarah kubur bawa bunga. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Inilah yang pertama ya. Jadi mari alhamdulillah sekali lagi kita ingatkan bahwa kita sambut Ramadan yang agung dan yang mulia keajaibannya dengan kita ini hadir belajar. Yang kedua, apa yang kedua? Muncul. Bagus. Tadi al-ghafla Allah bersenduro. Jadi begini. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan Jibril. Beliau naik mimbar 3 kali
Satu derajat, amin. Naik lagi derajat 2, amin. Naik ketiga, amin. Iya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa Rasulullah SAW, ya Nabi? Ya Rasulullah, kenapa kita bilang amin, amin, amin? Kata Rasulullah SAW, saya disuruh mengaminkan oleh Jibril. Jibril telah mendoakan ya, kerugian, kebinasaan, kecelakaan bagi orang yang diberi oleh Allah kesempatan umur bertemu Ramadan, dan Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Ya. Ini ada raghima anf rajul atahu Ramadan walam yughfar lah. Ada ba'uda min rahmatillah rajulun ya adraka Ramadan ya wan salakha Ramadan minhu walam yughfar lah. Sungguh kerugian, kebinasaan orang yang diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, umur bertemu Ramadan dan dia sia-siakan Ramadan. Sehingga Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Siapa itu? Itulah orang-orang yang Ramadan datang, dia enggak berpuasa. Ya, dia enggak berpuasa dia. Astagfirullah. Tidak tarawih, malas tarawih. Atau asal-asalan saja. Inilah orang yang dikhawatirkan kerugian, kebinasaan yang didoakan oleh Jibril, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengaminkan. Coba lihat, ya Jibril alaihissalam berdoa, siapa yang aminkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waspada, ingatkan kaum muslimin, jangan-jangan ya kita diberi kesehatan, umur, ketemu Ramadan dan kita sia-siakan. Tidak puasa, tidak pergi tarawih, bahkan tetap tenggelam dengan dosa dan maksiat. Iya, Ramadan tetap tenggelam dengan dosa dan maksiat. Ini betul-betul orang-orang yang betul-betul mengabaikan, betul-betul bukan lagi mengabaikan, tertutup betul hatinya. Buta hatinya sudah membatu. Ya, tidak lagi bisa menerima ya hidayah kalau sampai ya diingatkan akan Ramadan kemuliaannya. Ramadan datang dengan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Tapi dia tidak. Maaf, bahkan kadang-kadang non muslim lebih menghargai kita ini yang berpuasa daripada perantau muslim, perantau Mangkasar. Saya pernah pergi ke penjual telur, dia pada itik, banyak itiknya, banyak ayamnya, tapi orang Chinese, orang Tionghoa, orang Cina. Saya masuk ke kandangnya bulan Ramadan. Dia merokok. Ramadan kan orang Cina, bukan muslim. Tapi dia lihat saya masuk, saya kan janggo ini ustaz, ini janggo ustaz. Langsung dia sembunyi itu rokoknya itu orang Cina itu. Iya, sembunyi rokoknya, tidak mau berdatut. Saya tanya, toke berapa telur 1 kilo toke? Oh, telur apa tuh ini? Coba lihat. Non muslim lebih menghargai kita, nah cocok-cocok ke luru. Nah, dia langsung sembunyikan rokoknya itu. Oh, ya. Ini yang datang ini janggut ustaz ini utang. Kita bayangkan. Sementara perantau Mangkasar, saya pernah naik PT-PT bulan Ramadan ini, ya. Dari Suku Nasa mau ke sentral. Ya, bayangkan, ada tugas dakwah, ya. Itu sopir sambil merokok siang Ramadan, masya Allah. Allahul Musta'an, bukan masalah. Allahul Musta'an, bukan masya Allah. Sudah merokok. Saya kan bawa pakai songkok, bawa buku juga. Masa mau tidak tahu ini ustaz di belakang ini bawa buku? Masa saya nggak hargai? Ini perantau Mangkasar. Nanti nggak hargai. Mangkasar unta lah. Sama-sama orang Makassar tidak hargai, dia demonstratif, makan, minum. Ini juga masalah. Harusnya pemerintah kita kuat ya. Di Malaysia, konon di Malaysia itu yang cuma 60% muslim Malaysia. Siapa orang muslim ya kedapatan tidak puasa dan tidak ada alasan, nggak sakit, nggak apa-apa, dia tidak puasa, itu dihukum kurungan 4 bulan. Iya, Allah alam. Ya, saya dengar itu Malaysia itu kalau ada orang muslim yang tidak puasa, nggak sakit di bulan Ramadan, tidak musafir, dan dia
ketahuan dia tidak puasa di depan umum, itu dikurung 4 bulan. Kalau kita di sini, alhamdulillah berkah negara Pancasila. Mau tidak puasa, mau demonstrasi apa, cuma himbauan, gerakan moral, himbauan. Tapi coba lihat di pasar-pasar. Ya, oke, hari pertama, kedua, ketiga masih tenang-tenang. Sudah hari kelima, kayak sudah lebaran mereka semua di pasar itu. Sudah Idul Fitri. Orang seperti orang yang jelas-jelas mengabaikan keajaiban, tidak lagi mau mendapatkan keunggulan, ampunan. Subhanallah. Ramadan datang dengan rahmat. Ramadan datang dengan itkum minan nar. Ramadan datang dengan maghfirah. Mulai awal Ramadan rahmat Allah turun. Pintu setan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirantai, dibelenggu. Ini semua makna keagungan dan kehebatan Ramadan. Nah, jelas-jelas mereka itulah orang-orang yang mengabaikan keistimewaan, keutamaan Ramadan. Maka berbahagialah kita yang kemudian dengan mujahadah, bersungguh-sungguh mau berpuasa, bersungguh-sungguh qiyamu Ramadan, bersungguh-sungguh siam, dan seterusnya. Baik, ini yang kedua, yang berikutnya, sudah. Lupa. Terus. Lagi. Baik. Kemudian, ada juga orang yang melupakan kewajiban keistimewaan tarawih. Tapi dia sangat getol, sangat kuat untuk berpuasa. Punna puasa, parangi puasa. Mana tak loko, parangi puasa. Sehingga pas habis Ramadan, siapa kalanu? Naka tena kalaku. Pure itu, parang itu tena kalana. Mingka siapa tarawih nu? Naka apa jam tarawih? Jo. Tarawihnya cuma 4 kali. Puasanya sebulan penuh. Ini lagi-lagi juga mengabaikan, menyia-nyiakan kemuliaan, fadilah qiyamu Ramadan. Harusnya kan siang kita sabar, lapar dan dahaga. Siang kita sabar, menahan diri, tidak makan, tidak minum, melawan syahwat. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seharusnya kita padukan di malam hari, kita tinggalkan kesibukan, tinggalkan yang lain-lain, kita asik qiyamu Ramadan, salat tarawih. Karena 2 hadis yang sama sahih, muttafaq alaih, sama-sama dari Abi Hurairah. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Ada man soma, jadi ada syam, ada qiyam. Maka kita yang ingin meraih keutamaan dan keajaiban Ramadan, mari kita sandingkan antara syam dan qiyam. Sabar kita syam di siang hari dengan ihtisab, dan sabar kita qiyam. Apalagi kalau kita qiyam 1 juz di Masjid Wihidatul Ummah, dan sudah bertahun-tahun, masya Allah, kita ini 1 juz di Wihidatul Ummah. Saya alhamdulillah setiap Ramadan, kalau enggak di An-Nur, di Wihidatul Ummah salat tarawih kan 1 juz. 1 juz, kita ingin satu juz. Nah, ada orang lupa, lalai malam-malam taraweh, dia tawaf di mal-mal. Orang tawaf tawaf gini. Ini juga adalah pengabaian keajaiban malam Ramadan. Sebab begini, salat yang paling afdol salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling afdol sesudah salat fardu itu kan lohoro, asar, maghrib, isya, subuh, itu salat lail. Ini saja sudah cukup kita pegang.
bahwa sholat yang paling afdol sesudah sholat fardu sholat lail. Sekiranya tidak ada hadis man qama ramadhana, sekiranya sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, hadis ini saja sudah cukup. Afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Karena kita sudah paham tadi bahwa bulan Ramadan bulan istimewa, dilipat gandakan amal pahala. Bagaimana? Ya sudah afdhalus salati ba'dal faridah. Ditambah lagi dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bermujahadah untuk qiyam Ramadan sepanjang Ramadan. Ya, tiada malam tanpa qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan itu tarawih itulah bagian dari qiyam Ramadan. Belum lagi man qama lailatul qadri. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang juga banyak orang lalaikan. Banyak orang lalaikan ini. Ya. Malam pertama Ramadan penuh masjid. Wih, penuh. Wah, ribut. Wah, ibu-ibu. Wah. Malam kedua, malam ketiga. Wah. Sudah malam ketujuh mulai makin maju sab. Makin maju. Ya, istrinya Sainuddin M. Said ya, rahimahullah. Oh ya, kita doakan dulu almarhum ya Sainuddin M. Said, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi. Beliau tanggal 3 Sya'ban ya sudah menghadap Allah, kasihan. Allah enggak lagi berikan dia kesempatan bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Ya, dai sejuta umat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fan. Ya Allah, ampuni beliau. Ya. Saya ini 2 bulan yang lalu saya ke Bungku, ke Marwali. Pergi dakwah perintis. Ini selingan ya. Ya. Setelah tiba di sana di Bungku berdakwah. Itu bapak yang antara saya pergi berdakwah, dia cerita sama saya, Ustaz, di sini ini juga alhamdulillah Kiai Haji Sainuddin M. Said sudah datang ke sini berdakwah. Wih, dia bilang, nah beta ini Sainuddin M. Said mana rupanya? Saya ini anggaplah diri saya inilah dari Makassar ini berdakwah, hebat minakim ini. Ternyata nah beta Kiai Haji Sainuddin M. Said. Beliau sudah ke sana. Itu Bungku daerah baru. Iya. Saya berangkat dengan Pak Dain, ya, dengan teman lagi. Ya. Cuma karena beliau kan dai kondang, beliau dibiayai oleh Pemda Kabupaten Morowali. Beliau dari Jakarta pesawat Garuda eksekutif, bukan ekonomi, kelas eksekutif. Tiba di Makassar naik pesawat lagi ke mana? Ke Surwako. Ada pesawat dari Makassar ke Surwako. Ya. Kalau saya naik bis besar dari Makassar ke Surwako. Beliau dari Jakarta pesawat ke Makassar Surwako pesawat. Saya bis besar, tidur kayak pistol, nggak bisa lurus lagi. Beliau bayangkan masalah, beliau dari Surwako naik helikopter. Helikopter dari Surwako ke Bungku. Kalau saya apa? Naik ketinting. Nyeberang Danau Matano. Dari Danau Matano baru naik lagi bis 3/4 ke Bungku. Ya, bayangkan saya tinggalkan Makassar jam 6. Habis maghrib lewat 6:30 maghrib Makassar naik bis besar. Ya, sampai di Surako jam 8 lewat. Kami sholat subuh di Masamba. Ya, terus nyebrang lagi Danau Matano, naik ketinting, naik rap. Tiba lagi sebelah jam 9 hampir lewat sedikit. Ada lagi bis 3/4 berangkat lagi ke Bungku. Itu sampai di Bungku jam 4:30 sore. Semalaman di bis ini. Kalau dari kondang masalah pesawat. Nakke dari kandang, ya kan mamin. Iya, Masya Allah. Iya, jadi kita doakan ya, rupanya beliau sudah menginjakkan kakinya berdakwah di Bungku. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Saya ingat lagi coba ya. Kita yang betul-betul ingin meraih keutamaan, keistimewaan, keajaiban Ramadan, mari
kan kesempatan ini. Ya, termasuk bertekad, insya Allah saya nggak punya kalah puasa, saya juga tidak mau punya kalah tarawih, qiyamul Ramadan. Iya, itu. Apalagi kalau kita bisa tahajud satu juz. Maka marilah cari masjid di mana yang bagus bacaannya, imamnya yang panjang-panjang. Iya, ini. Berikutnya, iya. Apa itu? Iya. Bagus. Ini yang di Allahu wa nis itu sudah semua bagian daripada orang-orang yang lalai dengan Ramadan itu. Kemudian bentuk-bentuk lagi pengabaian sendaguro ini. Apa? Makan sahur dengan deng mansur. Dendam makan sahur. Iya. Areng ku pernah pakai, deng mansur. Deng mansur, dendang makan sahur. Coba lihat. Ini bentuk-bentuk bukan lagi pengabaian. Iya. Bentuk-bentuk penodaan citra. Merusak dan menodai. Iya. Kemuliaan, kehebatan sahur. Bayangkan dendam makan sahur. Jadi sambil menunggu makan sahur, dia penuh dengan full musik. Lagu dandut nih. Oh, dendam makan sahur. Semua radio-radio swasta. Wah, mulai jam 2 malam. Ayo. Sahur. Kita kirim lagu untuk Denggasing di Paleko. Untuk ini di sini. Untuk ini di sini. Untuk Dengale. Di Biringjene. Untuk anu. Sahur. Dia sambut itu makan sahur dengan sendaguro, dengan musik. Padahal ini waktu sahur adalah waktu yang paling bagus untuk kita istighfar. Tadi Ustaz Asri sudah terangkan tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia di waktu sahur. Menjelang subuh, menjelang fajar. Siapa yang berdoa meminta ampun, kuberikan. Inna Allah tabarak yanzilu ila samai dunia hina yabqa sulsal min lail. Tak kalah seperti itu. Coba lihat. Betul-betul ini dia betul-betul dia nodai, dia rusak, dia kotori keajaiban Ramadan. Ini waktu sahur itu di luar Ramadan begitu. Apalagi waktu sahur Ramadan. Waktu sahur adalah waktu yang paling bagus beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu surat Al-Imran. Dan surat apa tuh? Surat Al-Dhariyat. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka orang-orang yang beristighfar. Bagaimana kalau waktu sahur diisi dengan dendam makan sahur? Yang kadang-kadang saya sedih. Dulu saya tinggal di Sunasa. Di belakang rumah saya itu memang pasang salon besar-besar. Kita bangun jam 3. Saya punya istri bangun jam 3 untuk siap kehilangan. Yang saya tahajud, saya ngaji-ngaji, berzikir, munajat. Wah, di salonnya mengganggu betul. Wah, gila. Allah turun ke langit dunia. Ya, akan mengijabah hambanya. Seharusnya diisi dengan istighfar. Doa mustajab di waktu sahur. Coba lihat. Ini kan apa tuh? Kesendagurau, lalai, kelalaian dan pengabaian akan keagungan. Ya. Ayat ini wabil asharihum yastaghfirun umum di luar Ramadan. Begitu pula dalam Ramadan. Bagaimana dengan Ramadan yang telah kita terangkan tadi akan keistimewaannya itu loh. Mereka beristighfar itu sahur. Baik di bulan Syawal, bulan apa saja. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Maka alhamdulillah tentunya saya ini hamba yang lemah. Tapi alhamdulillah selama Ramadan saya tidak pernah tidak bangun sahur. Alhamdulillah. Tapi kalau bulan-bulan lain kadang-kadang lewat, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang ini. Tapi alhamdulillah selama Ramadan, alhamdulillah kita bisa menjaga ya, bisa menjaga dan tetap semangat untuk setiap malam kita bangun sahur. Di samping memang kita ingin makan sahur sebagai sangu, sebagai persiapan untuk puasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri
barokah. Makan sahurlah engkau, karena di waktu makan sahur ada berkah. Di samping kita memang ingin makan sahur, kita isi dengan istighfar, munajat, berdoa. Barangkali istri kita atau ibu kita sementara siapkan hidangan, ya, untuk makan sahur jam 3 kita sudah bangun, ya, berwudu, ambil Quran, mengaji-ngaji sedikit, berdoa, munajat, sampai sudah siap hidangan. Kemudian jangan juga seperti orang yang lalai makan sahur jam 2 atau jam setengah 3. Setelah makan sahur pergi tidur lagi. Ini juga mengabaikan keagungan Ramadan. Kenapa? Makan sahur jam setengah 3 atau jam 2. Setelah makan sahur tidur. Akhirnya sholat subuhnya kesiangan. Sholat subuhnya ketinggalan berjamaah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita kekenyangan baru tidur, kalau kenyaring sampai subuh, niuli tapi dapat nyaring ya. Maka saya alhamdulillah pengalaman saya ini sudah bertahun-tahun saya puasa, saya tidak pernah tidur setelah makan sahur. Kenapa? Karena saya sengaja tunda-tunda makan sahur. Jadi takhir. Jadi makan sahur itu disunahkan ditunda-tunda. Dan berbuka sebentar kita akan berbuka. Jadi usahakan pas setelah makan sahur, waktu fajar juga telah masuk, sehingga tidak ada kesempatan pergi tidur-tidur setelah makan sahur. Ya. Apalagi memang hadis Rasulullah SAW mengatakan, banyak sahabat yang mengatakan, saya lupa namanya, kami sholat malam sama Rasulullah SAW, setelah kami makan sahur, lalu kami pergi sholat subuh. Kata sahabat, berapa antara engkau makan sahur dengan subuh? Kata sahabat itu kurang lebih 50 ayat. Jadi beliau tuh berhenti sholat lail, kemudian makan sahur. Makan sahurnya itu 50 ayat. Setelah 50 ayat barulah masuk waktu fajar. Itu yang bagus. Sehingga setelah makan sahur kita tidak lagi pergi bobo, tidak pergi baring-baring. Habis makan sahur kita siap-siap pakai siwak, bersih-bersih untuk pergi sholat subuh. Ya. Sehingga kita bisa menjaga sholat subuh berjamaah. Tapi kalau habis makan sahur pergi tidur, waduh, berat bangun pergi sholat subuh. Minimal masbuk orang sudah sholat subuh baru masuk. Padahal 2 rakaat sholat sunat, fajar itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu. Jadi sahabat mengatakan antara beliau berhenti sholat lain dengan sholat subuh 50 ayat. Iya. Nah, apalagi ada hadis bahwa kata Rasulullah, makanlah engkau dengan azannya Bilal, dan berhentilah makan dengan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya azan pertama itu untuk kita bangun, mau makan, mau tahajud, untuk ingatkan, dan pas azannya Ummi Maktum kita berhenti makan. Sehingga start berpuasa itu dari azan fajar, azan subuh, dan finishnya di azan maghrib, kan begitu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Thumma atimmus syiyama ilal lail. Bakal dari riwayat, kalau di tanganmu ada makanan atau minuman dan azan, kata Rasulullah SAW, makanlah, minumlah yang di tanganmu itu. Jadi kita pegang memang gelas sambil menunggu azan. Jadi pas azan habis minum dulu. Begitulah gayanya anak-anak Stiba. Saya pernah di Stiba mengajar. Kalau bulan Ramadan anak Stiba, kalau mau pegang memang botol aqua, isi kopi, isi susu, wak jalan-jalan. Jadi pas azan, jangan khawatir, habisi dulu, habiskan. Saya juga kadang-kadang begitu, kalau pergi ceramah subuh, saya bawa dari rumah botol aqua isinya kopi susu, saya pegang terus bonceng. Pas azan di masjid, kan saya pegang terus ini. Jadi istilah imsak itu made in Indonesia. Waktu imsak telat masuk,
Kuk. Baru pakai Sanusi baca LC bilang, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi, dan seterusnya. Imsak telah tiba. Ya, kuk. Padahal antara imsak itu dengan azan masih ada 10 menit. 10 menit itu, waduh, bisa masuk 2 mie itu, bisa 2 mie instan. Jadi tidak ada gitu, tidak ada. Jadi yang saya ingin katakan, usahakan kita makan sahur ditunda-tunda, sehingga kita setelah makan sahur jangan lagi baring, siap-siap pergi sholat fajar, sholat subuh. Iya, oke. Berikutnya, bentuk-bentuk lagi di antara kalian ini, pergi sholat subuh. Rame-rame sholat subuh. Ayo sholat subuh. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, subuh penuh. Ayo subuh penuh. Habis sholat subuh, jalan-jalan pergi nonton orang balapan. Ini juga ini. Keajaiban Ramadan yang diabaikan ini. Apalagi yang nonton itu banyak cewek-cewek. Wah, ini juga anak muda yang balapan tarik kantong. Jadi cewek cini gitu. Karena biasanya begitu. Ramadan pertama, kedua, ketiga sampai ke-10 itu biasa orang kan habis sholat, wah rame-rame jalan. Ya, tawaf di pinggir jalan. Karena banyak anak-anak cewek pakai jilbab pergi sholat subuh, ada anak muda, tarik-tarikan, balap-balap, wah nonton tarikan. Apa yang diabaikan? Diabaikan apa? Zikir habis sholat subuh. Ya, harusnya habis sholat subuh kita berzikir-zikir sholat subuh. Lebih afdol lagi kita baca zikir pagi dan petang. Kemudian setelah matahari terbit kita sholat 10 rakaat. Dapatlah kita pahala seperti pahala haji dan umrah. Tamatan. Triple, tamatan. Nah kalau Mangkasar kan, ni double lagi pintal lu. Tamatan. Itu di double pinruan je mas. Pinruan itu double pintal lu. Apa pintal lu double? Pura pintal lu kan triple. Hadis ini bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholal fajr fi jama'atin, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu'a syams, ya, thumma shalla rak'atain, ya, kana ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Ini berlaku di luar Ramadan dan dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan saja begitu pahalanya, bagaimana dengan bulan Ramadan yang bulan istimewa? Kalau Anda menjaga sholat isyraq, alhamdulillah saya ya walaupun nggak setiap hari, sekali-sekali saya jaga sholat isyraq, ya. Tapi di bulan Ramadan kita jaga sebaik-baiknya itu. Alangkah indahnya Ramadan. Kita sholat subuh berjamaah, berzikir, ya, tadarus sedikit mengaji sampai terbit matahari. Atau ada taklim. Itu juga taklim adalah majelis zikir juga. Setelah itu baru kita sholat 2 rakaat baru pulang dapat pahala umrah. Baru barangkali kita tidur karena kita mau ke kantor ini, mau kerja, mau apa, supaya jangan mengantuk di kantor, jangan menguap-nguap terus. Ini orang puasa tak duduk terus. Kita ambil sangu lah sedikit. Kalau kita bangunkan semalam jam 2, jam 3. Ambil sangu sedikit, tidur ke 1 jam untuk siap-siap ke kantor. Itu bagus. Daripada habis sholat subuh, jalan-jalan di pinggir jalan, nonton balapan, ya tidak dapat pahala sholat isyraq. Ini bentuk juga keajaiban yang dilalaikan. Kenapa? Ini Ramadan, Bung. Bukan bulan biasa. Termasuk bentuk kalian habis sholat subuh langsung tidur. Habis sholat subuh langsung pergi ke belakang, langsung bobok. Berzikir-zikirlah dulu. Walaupun semalam kau makan sholat tarawih makan sahur usahakan zikir-zikir. Nantilah setelah zikir pagi, azkarus sabah, ya, masa baru kita istirahat. Iya. Berikutnya apa lagi tuh? Bagus. Kemudian ini juga. Nah, bentuk-bentuk juga keajaiban Ramadan yang diabaikan adalah berbuka. Ya, berbuka itu, ya. Ada orang nanti habis sholat maghrib baru berbuka. Padahal ada hadis, la yazalun nasu bi khair atau la tazalu ummati bi khair ma ajjalal fitr. Umatku ini akan mendapatkan kebaikan
selama dia bersegera berbuka. Usahakan kita sudah berbuka baru sholat maghrib. Begitu riwayat. Karena Rasulullah yuftir qabla ayyusallil maghrib. Atau kama qala sahabat. Adalah Nabi Muhammad SAW berbuka sebelum beliau sholat maghrib. Walaupun pernah juga beliau wisal. Ya. Ini panjang kalau kita tentang wisal ini ya. Adalah Nabi Muhammad berbuka sebelum sholat maghrib. Berbuka dengan korma, tamar atau rutop. Kalau nggak ada ya air putih. Ya. Jadi usahakan kita segera berbuka. Dan ini yang paling saya ingatkan. Orang berpuasa itu doanya makbul waktu dia berbuka. Inna lis-shaimi la da'watan. Ya, la turad hina yuftir. Orang berpuasa itu punya doa yang tidak ditolak ya hingga dia berbuka. Bentuk-bentuk pengabaian keajaiban Ramadan adalah kalau kita mau berbuka lupa berdoa. Sebaiknya sambil menunggu saat berbuka kita berzikir-zikir sore, askarul masa. Ya. Karena ada ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Ini berlaku di Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi sebelum berbuka usahakan kita banyak bertasbih. Sebelum berbuka kita banyak bertasbih. Ya, banyak bertasbih. Sekaligus berdoa. Karena doa orang berbuka itu adalah mustajab. Termasuk panitia hidangan itu. Oke lah Anda sibuk menyiapkan hidangan, ya sibuk menyiapkan hidangan, tapi jangan lupa berzikir. Sebab menjelang berbuka adalah saat mustajab bagi orang berpuasa untuk dikabulkan doanya. Ya. Oleh karena itu kita segera berbuka, ya. Tetapi yang paling penting lagi bagaimana sebelum berbuka kita berdoa, ya, berzikir, bermunajat, karena doa orang berpuasa tidak tolak, apalagi menjelang dia berbuka puasa. Nah, ikhwatil kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ada orang berpuasa cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubung istri. Ya. Tetapi anggota tubuh yang lain tidak puasa. Lidahnya tidak puasa dari berbicara kotor, ya bicara ghibah, fitnah, namimah. Matanya tidak berpuasa dari melihat yang mungkar-mungkar, telinganya nggak berpuasa dari mendengar yang mungkar-mungkar. Ini semua bentuk-bentuk lagi pengabaian akan Ramadan dan akan ibadah syam itu sendiri. Ya. Sehingga kita sering dengar para ustaz kita, orang kita mengatakan membaca hadis ini, ya. Man lam yada qaula zur. Ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Iya. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata palsu, kata-kata dusta, berbohong, kata-kata yang tidak bermakna, ya ghibah, namimah, al-domba, maka Allah tidak punya hajat dengannya, walaupun dia tidak makan, tidak minum. Harusnya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri di Ramadan. Anggota tubuh yang lain jaga, lidah hati-hati. Makanya Rasul bersabda, Rasulullah SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yashab wa in sabahu ahad aw qatal falyakul inni mur'un sha'im inni sha'im." Maka jika di hari kalian berpuasa, maka janganlah kalian ya berbuat rafas. Rafas itu berbicara hal-hal yang ya berhubungan dengan perempuan. Ar-rafas itu al-jima' wa muqaddimatuhu. Ya, bicara-bicara porno-porno yang menjurus-menjurus kepada seksual. Walayashab, jangan berteriak, geak-geak, berdebat-debat. Apalagi sifat kepekanai. Berpuasa sifat kepekanai. Ya. Begitu pula kalau kau berpuasa jangan kau mau bertengkar. Bahkan jika kau puasa ada orang yang nantang mengajak bertengkar, katakan
inni shaim. Inni shaim. Inni shaim. Saya puasa, saya puasa, saya puasa. Ini. Iya. Bagus. Berikutnya, ya. Ada juga orang yang mengabaikan atau Ramadan ini dia sia-siakan dan apa? Katanya semalaman dia begadang dengan Demanso, begadang. Kemudian dengan niat siangnya tidur terus. Dengan niat siangnya tidur agar katanya dia tidak merasakan lapar. Pun nanti kau cibut ngandre kau. Ya. Memang ada orang begitu, dia begadang, sengaja begadang, ya nggak tidur, tapi paginya tidur terus sampai duhur tidur sampai asar, supaya lupa lapar, lupa makan. Memang ya kita itu berpuasa agar kita rasakan lapar, agar kita rasakan haus dan kita sabar lapar. Kalau nggak mau rasakan lapar, nggak mau rasakan haus, dia mau puasa ngandre mau minum, kan begitu. Iya. Begitu pula ada juga orang normal ya, alhamdulillah dia tidur malam, sahur, supaya katanya tidak rasakan lapar, dia isi dengan main kartu, main gerambol, main domi, main catur, main apakah, main halma, main ular tangga, atau nonton sinetron macam-macam. Ya, kan begini. Ini kenyataan yang kita lihat. Maka mari kita isi waktu-waktu Ramadan ini. Ramadan bulan mulia, Bung. Istimewa dengan apa? Dengan memperbanyak umpamanya membaca Al-Quran tadarus. Kita isi waktu kita dengan banyak tadarus. Jadi main gerambol, main kartu, main domi, main catur diganti dengan apa? Dengan mengaji-ngaji. Ambil Quran. Ya, Syahrul Quran. Kemarin Ustaz Saiful terangkan ini, bagaimana Syahrul Quran. Ustaz Saiful disebutkan kemarin, Imam Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran di bulan Ramadan. Siang 1 kali, malam 1 kali. Imam Bukhari 30 kali khatam. Imam Ibnu Qayyim 30 kali khatam. Karena memang beliau hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran usia 9 tahun. Kita sudah berjanggut-janggut belum hafal Quran. Jadi kita gantilah kebiasaan itu dengan yang positif, baca-baca buku, mengaji. Saya punya Quran digital. Ya. Saya pernah tes itu, habis sholat subuh saya kasih mengaji tuh Quran digital. Bukan saya mengaji, Quran digitalku. Saya putar Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai ya itu kurang lebih 7 jam lebar, 7 jam setengah tuh khatam. Ya. Ya, 7 jam ya, kurang lebih 7 jam khatam 30 juz. Ya, Quran digital itu coba tes ya. Berapa jam itu khatam 30 juz. Ya. Jadi wajar kalau Imam Syafi'i habis sholat subuh dia mulai Alif Lam Al-Fatihah sampai duhur. Ya, itu wajar, masuk akal tuh. Karena memang otaknya kaset. Otaknya tuh Al-Quran, jadi otaknya Imam Syafi'i itulah Al-Quran digital. Wajar, jadi habis subuh duduk terus sholat duha, dan dia baca lagi dalam sholat duhanya dibaca, sholat duhur baca lagi sampai menjelang asar. Habis maghrib berbuka beliau lagi baca Al-Quran, makan, habis sisa ya sholat tarawih baca lagi Quran sampai menjelang tahajud terus sampai malam. Sebelum ia makan sahur sudah khatam lagi 30 juz Al-Quran. Wajar, masuk akal itu. Imam Syafi'i menghatam 60 kali dalam sebulan. Bahkan beliau berkata halummu ilal Quran. Beliau juga Imam Syafi'i adalah orang yang ahli fikih. Beliau ya rahimahullah, ahli fikih, ahli sastra Arab. Banyak beliau diwan sastra Arabnya. Beliau ahli usul fikih, ahli hadis. Ya, hafal Quran. Tetapi khusus di bulan Ramadan, Imam Syafi'i berkata kepada murid-muridnya, ya, halummu ilal Quran. Mari kita ke Al-Quran sekarang. Itu buku sejarah, buku bahasa Arab, buku nahwu, buku sorob, tutupin dulu. Buku usul fikih itu dulu. Mari dulu kita Al-Quran dengan tafsirnya, ilmunya. Ilmu Al-Quran. Iya. Dia menyuruh murid-muridnya, mari Al-Quran. Nah, kita ini bukan Imam Syafi'i.
Kita ini tidak ada setai kuku dari Imam Syafi'i. Ya, maka cukuplah kalau kita tidak bisa 30 juz hatam satu hari, ya 1 juz cuma 1 hari. 1 juz 1 hari, sehingga selama Ramadan kita bisa hatam 1 kali. Itu minimal. Kami bilang paceh. Kita hatam 1 kali. Nah, ikhwatil kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita sebutkan? Ada ini? Bagus. Iya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali masih ada yang ketinggalan-ketinggalan, dan yang paling penting lagi sebentar insyaallah Ustaz Taufan Jafri ya, akan bahas mengenai keutamaan sebut terakhir. Jadi kita ini ibarat pelari maraton dari Makassar ke Maros. Makassar Maros 30 kilo ya. Jadi makin 10 terakhir Ramadan kita ibarat pelari maraton yang sudah sprint nih. Dari kilo 20 sampai Maros sudah sprint. Ya. Sampai ke finish dengan mujahadah. Makanya Rasulullah SAW jika masuk sepertiga Ramadan terakhir, beliau syadda mi'zarahu, aiqadha ahlahu, ahya lailahu, wa aiqadha ahlahu. Kencangnya ikat pinggangnya dikencangkan, sarungnya dikencangkan. Itu kinaya bahwa beliau tekun beribadah dan beliau tidak lagi mendekati istri beliau. Ya, tidak lagi menggauli istri beliau. Malamnya hidup, nyaris beliau tidak tidur sama sekali. Dia bangunkan keluarganya. Dan yajtahidu fil asrawahir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi seharusnya makin akhir Ramadan makin ya sprint. Salah satu bukti ya keajaiban yang kita lalaikan, kita sia-siakan adalah makin akhir Ramadan makin sibuk dengan urusan dunia. Ini nih. Makin akhir Ramadan makin sibuk dengan dunia, dengan pakaiannya, makanannya, rumah dicat, perabot dicat, semua macam-macam. Ya, sehingga tidak ada waktu untuk kita sprint, apalagi mau iktikaf dan seterusnya. Saya kira inilah yang dapat sampaikan. Barangkali ada beberapa yang bertanya, silakan. Sudah jam berapa? Kan masuk. Lagi sekitar 10 menit. Oh. Ya, jadi itu tadi penyampaian dari Al-Ustaz tentang beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat secara umum terkait mengenai hal-hal yang biasa diabaikan dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dari beberapa hal yang disampaikan oleh Al-Ustaz ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan. Jadi kami buka sesi 2 orang saja untuk ikhwah. Jadi samping kanan dan samping kiri. Samping kanan 1 orang, silahkan maju ke depan. Kemudian yang kedua, silahkan kita maju ke depan juga. Jadi yang pertama sampaikan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum makalah enggak dibagi. Yang kami mau tanyakan Ustaz, ini tentang waktu sahur dan buka. Apa yang harus kami lakukan ketika mendengar azan di masjid, baik pada sahur maupun buka, sementara kami tahu bahwa ya sementara kondisinya bahwa masjid itu beda-beda azannya, dan kemungkinan besar juga mereka tidak berdasarkan hilal melihat adanya fajar. Apakah harus kami mengikuti meskipun kami yakin bahwa sebenarnya itu belum masuk terlalu cepat azannya, ataukah tetap kami ikuti saja azan masjid itu meskipun itu menurut keyakinan kami belum masuk waktunya? Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan? Kadang-kadang di tiap masjid beda-beda. Sahurnya untuk buka. Kadang lakukan karena kadang terlalu cepat, ayo terlambat. Ya, baik. Ya, memang ini masalah. Ya. Maka sebaiknya kita punya jam standar yang kita pegang punya dari TVRI atau RRI yang memang sudah standar itu. Dan kita lihat jadwal. Ya, kalau memang jadwal sudah masuk, ya sesuai dengan jam kita, dengan jadwal, ya apalagi kalau memang sudah ada yang azan masjid, maka kita sudah kalau sahur atau azan subuh kita sudah berhenti makan. Kalau azan maghrib kita sudah boleh berbuka. Jadi mana yang kita ikuti? Mana yang tepat dengan jam? Mana yang tepat dengan jadwal itu? Kemarin itu saya hari Kamis yang lalu saya ke Masjid Al-Markas, ada orang menikah.
ada ikhwan menikah, ya maka saya ceramah nikah. Itu di Al-Markas ada 4 jam, tidak ada jam yang sama. 4 jam. Di sini jam sekian, di sini lewat, di sini kurang. Mana ini dipakai ini? Satu masjid 4 jam yang nggak ada yang sama. Kalau Masjid Al-Markas yang begitu hebat, jamnya saja nggak sama. Yang depan mimbar sekian jam sekian, yang di sana lewat 1/4, di sini kurang. Bayangkan. Maka memang kita perlu kita cocokkan jam kita, ya dengan waktu yang kita pertanggungjawabkan jam TVRI atau RRI. Allahu a'lam. Kalau kita sudah yakin bahwa saya ini jamku sesuai dengan jamku, ya, dan memang sudah ada yang azan di sana, saya sudah berhenti makan karena sudah azan. Atau jamku sudah cocok dan sudah ada yang berbuka, ada masjid yang azan, maka saya pun berbuka. Yang jadi masalah kadang-kadang juga kita mau berbuka, terlalu banyak iklannya. Saya anggota DPD ini, saya direksi PLN, saya direksi Tonasa, saya Bosowa. Kita mau berbuka, saya terus malam ini kita mau berbuka ini. Iya. Kita kalah, lebih bagus matikan itu RRI, jangan pakai gitu-gitu. Lebih bagus kita jangan saja Quran asami sendiri. Sepiung kita aja, karena banyak juga. Di sini lain jam menunya, sini lebih bagus kita punya siko dengan jam sendiri yang kita bisa tetapkan dengan jam televisi TVRI atau RRI. Kalau kita yakin, Bismillah. Allahu a'lam. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi. Yang mana tadi? Silahkan langsung maju ke depan. Jadi langsung saja pertanyaannya intinya. Jadi langsung saya bertanya apa yang ingin ditanyakan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Langsung saja mungkin Ustadz bisa jelaskan. Pertama itu bagaimana sih pandang Ustadz tentang membangunkan orang yang sahur dengan menggunakan alat pengeras suara. Artinya biasa istilahnya sahur gitu. Gimana pandang Ustadz terhadap hal seperti itu? Yang kedua, mungkin Ustadz bisa menjelaskan, kan tadi sudah dijelaskan definisi lalai. Tapi ada satu yang terlewatkan, yaitu amnesia atau lupa. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit dari itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang yang kedua, saya ulang yang kedua, apa yang kedua? Itu tadi amnesian atau lupa. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit karena tadi mungkin terlewatkan oleh Ustadz dijelaskan. Saja mungkin. Terima kasih. Yang pertama tentang gambarannya tentang hal yang bulan Ramadan menjadikan tentang itu bagus. Jadi kalau Rasulullah SAW punya 2 muazzin, Bilal radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Maktum. Jadi untuk membangunkan sahur itu Bilal azan. Itu. Dan untuk tanda bahwa sudah enggak boleh lagi makan, azannya Maktum. Adapun kebiasaan di masyarakat kita ini ribu-ribu pakai kadang-kadang pukul-pukul gendang keliling-keliling ke rumah sahur. Ya, saya baca majalah Sunnah, dia anggap itu bid'ah. Dia bid'ahkan. Kalau sengaja keliling-keliling berteriak sahur. Tapi kalau di rumah tangga sendiri, saya kasih bangun saya punya anak, nak sahur. Saya ke kamar belakang kasih bangun anak saya, nak sahur. Itu boleh. Ya. Jam 3 atau jam 4, setengah 4, saya ke loteng belakang, saya punya anak tidur, saya kasih bangun. Ayo sahur. Itu boleh. Tapi kalau memang sengaja keliling-keliling, ada lagi bawa gendang macam-macam, ini adalah hal yang diada-adakan. Ya, dan dia termasuk kemungkaran. Ya. Bahkan kadang dia juga pergi ke rumah masing-masing ketok-ketok baru minta uang. Ayo sahur. Minta apa? Minta uang. Ya. Ini adalah termasuk kemungkaran. Ya, cukup azan. Nah, di sini kadang-kadang karena tidak terbiasa azan untuk makan sahur itu, ya, maka masing-masing kita lah ya menjaga diri dengan jam atau yang mengingatkan kita bahwa sekarang sudah jam 3 agar kita tidak sampai ketiduran. Allahu a'lam. Ya sebaiknya azan. Ya. Tetapi ada juga masjid yang dia cuma berteriak di melalui mic kaum muslimin, sekarang sudah jam 3 lewat
jam 3 sekarang, ya ibu-ibu siap-siap untuk masak palu sahur. Ya, Allahu a'lam. Ya, tapi yang sunnah adalah azan. Ya. Nanti tanyakan sama ustaz yang lain. Apakah boleh kalau di mulai mic kita berteriak, ayo ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, sekarang jam 3 pas waktu sahur siba, ibu-ibu masak palu dan seterusnya. Ya. Itu anisyan, lupa, lalai, lengah akan ya keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya. Umpamanya, ya. Dia menghamburkan harta untuk beli pakaian baru, lupa menyantuni fakir miskin, lupa memberi buka puasa. Padahal memberi buka puasa itu adalah sama dengan pahala berpuasa, kan begitu. Dia uangnya habis untuk perabot, untuk ini, untuk kesenangan, untuk ini, beli baju baru, untuk ini, dan dia lupa memberi buka puasa umpamanya. Atau untuk buka puasa uang receh-receh. Iya, untuk yang kemewahan rumahnya uang-uang tebal-tebal. Ini bentuk juga lupa ini. Lupa bayar zakat, lupa menyantuni fakir miskin. Iya, dan seterusnya. Iya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seharusnya ya kita jadikan pokok dia abaikan. Karena dia asik ya dengan hal-hal yang berupa kesenangan benda duniawi itu. Ya, lupa mimpi sholat tarawih gara-gara pergi cari pakaian. Lupa pergi tarawih gara-gara menjahit baju baru rumahnya. Ya, lupa tadarus gara-gara sibuk dengan urusan duniawi. Allahu a'lam. Ya, janganlah kita ini lupa yang pokok, yang kewajiban, karena kita ya mengejar-ngejar sebetulnya hal-hal yang tidak memberi ya makna akan ibadah puasa kita, sekaligus tidak memberi makna akan keutamaan, keajaiban bulan Ramadan. Allahu a'lam. Yang terakhir saudara Kon, bagaimana hukumnya apakah menziarah kubur, dan yang kedua apakah menggunakan air atau menyiram termasuk? Baik. Bagaimana hukumnya perempuan ziarah kubur? Pertama, memang di sini khilaf ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan zawarat. Nah, Imam Syekh Al-Albani mengatakan zawarat itulah perempuan-perempuan yang memang suka ziarah kubur, senang ziarah kubur. Zawar ini memang ya sedikit-sedikit ziarah kubur. Tapi kalau sekali-sekali ziarah kubur, kalau saya mengatakan, saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Albani, boleh perempuan sekali-kali ziarah kubur, sekali setahun umpamanya dia ziarah kuburnya orang tuanya, dengan keumuman hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Jadi yang tidak boleh itu perempuan yang suka sedikit-sedikit ziarah kubur. Barangkali dia janda, sedikit-sedikit ziarah suaminya di kubur. Ya, bulan pertama, bulan kedua pergi lagi ziarah kubur karena cintanya sama suaminya. Setiap bulan dia pergi ziarah kuburannya suaminya. Cukuplah kalau mau ziarah kubur, cukup sekali setahun lumayan, atau 2 kali setahun. Adapun membawa air ke kubur, ini ada juga pertanyaan akhwat. Maka yang saya ketahui itu kalau baru mayat itu baru ditimbun supaya tanahnya padat turun, itulah yang kita siram air. Apalagi kalau musim kemarau, padang pasir berdebu, sehingga kita kuburkan jenazah, disiram air supaya rapat. Adapun kalau pergi ziarah kubur, tidak usah bawa air. Apalagi kalau musim hujan. Nah, ngapain anding-anding ini? Ini juga termasuk hal yang saya tidak tahu asalnya. Jadi kalau begitu ziarah kubur, apa yang kita bawa Ustaz? Doa yang tulus, ikhlas karena Allah untuk si mayat. Kalau perlu juga bawa sangko. Sangko itu alat untuk membersihkan rumput-rumput tuh. Rumputnya dicabut-cabut atau arit untuk bersihkan itu kuburan yang banyak rumput. Tidak usah bawa air. Apalagi bawa air guci-guci kecil yang warna emas itu ya. Ya Allah, sekarang ini juga kayaknya untuk anding-anding ini. Ya. Untung kalau bilang begitu. Bilang untuk kasih juga air wudu ini mayat, masa air wudu kasih. Oke, termasuk saya kira Allah alam la aslalahu. Tidak asalnya itu membawa air untuk menyiram kuburan.
bahkan bisa termasuk bid'ah. Allahu a'lam. Ya, jadi ini tadi penyampaian dari Al-Ustaz. Jadi selanjutnya semoga apa yang kita dengarkan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dalam bulan suci Ramadan.